Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman program studi administrasi publik? Pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi terkait urusan pemerintahan daerah. Terkait urusan pemerintahan daerah, tentunya dilandasi oleh suatu peraturan, yaitu Undang-Undang Pemerintahan Daerah Nomor 23 Tahun 2014, di mana telah disahkan oleh Presiden Republik Indonesia sejak tanggal 30 September 2014, sesuai dengan amanat pasal 18 ayat 7 Undang-Undang Dasar 1945 untuk mengatur struktur dan tata cara pemerintahan daerah. Penyelenggaraan pemerintahan daerah menggantikan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah karena dianggap sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kondisi, penyelenggaraan negara, dan syarat penyelenggaraan pemerintahan. Undang-Undang Pemerintahan Daerah mengatur bahwa Presiden memegang kekuasaan pemerintahan berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatur berbagai urusan pemerintahan, di mana dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan ini, Presiden dibantu oleh menteri-menteri yang menyelenggarakan beberapa urusan pemerintahan, sedangkan pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah diatur oleh pemerintah daerah, dilaksanakan berdasarkan asas desentralisasi dan komanajemen, di mana urusan pemerintahan sendiri itu meliputi beberapa hal. Yang pertama urusan pemerintahan mutlak, yang kedua urusan pemerintahan konkren, yang ketiga urusan pemerintahan umum. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, urusan pemerintahan itu meliputi yang pertama urusan pemerintahan absolut, yang kedua urusan pemerintahan konkren, dan yang ketiga urusan pemerintahan umum. Nah, dalam hal ini kita akan membahas satu persatu poin penting tadi. Yang pertama urusan pemerintahan absolut, di mana merupakan urusan pemerintahan yang mutlak menjadi kewenangan pemerintah pusat yang meliputi pertama politik luar negeri, kedua pertahanan, ketiga keamanan, keempat peradilan, kelima mata uang nasional, keenam perpajakan, dan yang terakhir ada agama. Nah, namun dalam praktiknya pemerintah pusat dapat melaksanakannya sendiri atau melimpahkannya kepada instansi vertikal daerah atau kepada gubernur sebagai wakil pemerintahan pusat berdasarkan prinsip pembagian izin. Poin yang kedua adalah konkren, di mana merupakan urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintah pusat dan daerah, provinsi dan daerah, kabupaten atau kota, di mana urusan pemerintahan konkren ini diserahkan ke dalam daerah menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah. Terus yang ketiga ada umum atau poin umum, di mana sebagaimana merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan presiden sebagai kepala pemerintahan. Nah, adapun cara penyerahan urusan pemerintahan itu pada prinsipnya urusan pemerintahan dalam negara kesatuan Republik Indonesia merupakan milik pemerintahan pusat. Nah, adanya kebijakan desentralisasi ini, maka pemerintahan pusat menyerahkan urusan tersebut kepada pemerintahan daerah. Namun, penyerahan kewenangan pemerintahan merupakan proses di mana wewenang dan tanggung jawab dalam mengatur dan mengelola berbagai aspek urusan pemerintahan diberikan dari tingkat pemerintah yang lebih tinggi kepada tingkat yang lebih rendah, seperti dari pemerintah pusat ke pemerintah provinsi atau pemerintah provinsi ke pemerintah kabupaten atau kota. Artinya harus tetap berjalan secara struktural. Dalam proses penyerahan urusan pemerintahan itu melibatkan beberapa tahapan dan elemen, diantaranya pertama penyusunan rencana dan kebijakan, yang kedua pembahasan dengan pemerintah daerah, yang ketiga pengaturan hukum, dan yang keempat pemberian wewenang. Selain itu, terdapat pula monitoring dan evaluasi, penyesuaian dan perbaikan, konsultasi publik, dan peningkatan kapasitas. Nah, itulah tadi materi-materi terkait urusan pemerintahan daerah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.